Hadir, Bu. Alia, Hadir, Bu. Adina, Hadir, Bu. Arnespa, Hadir, Bu. Ayu, Hadir, Ibu. Azahra, Hadir, Bu. Ivon, Hadir, Bu. Danisa, Hadir, Bu. Galuh, Hadir, Bu. Martini, Hadir, Bu. Naim, Hadir, Bu. Tiara, Hadir, Bu. Risti, Hadir, Bu. Nurisa, Hadir, Bu. Pipit, Hadir, Bu. Selvina, Hadir, Bu. Tri Ajeng, Hadir, Bu. Tiara Jessica, Hadir, Bu. Tika, Hadir, Bu. Uswatun, Hadir, Bu. Vincent, Hadir, Bu. Zarka, Hadir, Bu. Yellow, Hadir, Bu. Rifai, Hadir, Bu. Rosari. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir. Jadi hari ini kita akan membahas tentang persarafan ekstremitas bawah. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat BRP dan RPS-nya, di situ selain persarafan ada vaskularisasi atau pembuluh darah dan juga limfatik ya. Nah, untuk limfatik itu kan kita sudah, kalian kan udah pernah dapat ya waktu itu dengan saya juga untuk sistem limfatik di fisiologi kalau saya nggak salah. Jadi untuk di anatomi dasar sebenarnya pembahasan fisioterapi mengenai pembuluh limfatik terutama cabang-cabangnya ke ekstremitas atas dan bawah itu bukan sesuatu yang urgent untuk dipelajari gitu. Makanya kita persempit aja daripada nanti bahasannya kalian terlalu banyak, kalian pusing, kita fokusnya di persarafan. Setelah kemarin kita belajar tentang persarafan yang ekstremitas atas yang namanya plexus apa? Kemarin ekstremitas? Iya, brachialis ya. Sekarang kita geser ke persarafan ekstremitas bawah. Nah. Oke, saya share screen. Oke, udah kelihatan ya. Persarafan ekstremitas bawah itu berbeda dengan ekstremitas atas yang hanya punya satu plexus yaitu brachialis dan dia sudah mempersarafi semua ya dari servikal sampai dengan torakal. Kalau di ekstremitas bawah kita punya dua plexus, artinya ada dua gabungan persarafan ya yang membentuk suatu kompleks di ekstremitas bawah. Gitu. Ada dua kompleks nih ceritanya. Yang pertama kompleks atau lumbar plexus, yang kedua kompleksnya namanya sacral plexus. Atau kalau kalian sering cari di literatur ada yang nyebutnya plexus lumbalis dan plexus sacralis. Itu sama aja. Gitu ya. Nah, sekarang yang mau saya bahas adalah masuk ke yang sakralis dulu sebenarnya. Tapi sebelum masuk ke sakralis, kita lihat dulu lumbalis itu apa. Lumbal dan sakral bedanya apa? Ini ya, ini adalah penjelasan dari plexus lumbalis. Jadi kalau kita bicara plexus lumbalis, itu merupakan sekumpulan serabut saraf yang menyuplai kulit dan otot di area ekstremitas bawah gitu ya. Utamanya itu di regio lumbal dan dibentuk dari segmen persarafan L1 sampai L4. Gitu ya, dari L1 sampai L4 saja cakupannya untuk plexus lumbalis. Sedangkan yang kalian tahu kalau misalnya vertebrae lumbal itu jumlahnya ada berapa segmen ya? 5, Bu.
5. Oke, ada 5. Kalau sakral? Sakral ada berapa? 5 juga ya, Bu? Oke, ya. Kalau kalian lihat di sini ada gambarnya ya. Sini udah dicontekan L1 sampai L5 dan ada S1 sampai S4. Gitu ya. Ini adalah pembagian di mana sih plexus lumbalis, di mana sih plexus sacralis. Nah, kalau dilihat yang warna kuning ini adalah plexus lumbar atau plexus lumbalis ya. Dia merupakan gabungan persarafan dari serabut saraf yang keluar pada segmen L1 sampai dengan L4. Gitu. Sedangkan kalau sakralis itu merupakan kumpulan serabut saraf yang keluar dari segmen L5 sampai dengan S4. Itu. Jadi ada perbatasan di sini ya antara L4 dan L5 itu udah shifting, udah beda kompleks, udah beda plexus gitu. Jadi tanggung jawabnya sudah beda. Ya, ini pembagiannya. Mesti diingat nih, kalau lumbar itu L1 sampai L4, kalau sakral dari L5 sampai dengan S4. Gitu. Nah, kita geser ke yang sakral dulu. Ya. Oke, jadi dari spinal root S1 sampai S4 tadi ya, yang keluar dari segmen L5 sampai S4 gitu ya, akan membentuk 5 terminal branches. Jadi ada 5 terminal branches yang akan kita bahas pada hari ini untuk plexus sacralis. Destinasi persarafannya akhirnya kemana sih? Dari segmen L5 sampai S4 ini akan menuju ke bawah, ya, terutama ke regio gluteal. Gluteal itu berarti ada di area mana? Di gluteus, Bu. Oke, di area gluteus ya, gluteus maximus, minimus, semuanya itu dipersarafi oleh si plexus sacralis. Ya, memasuki regio gluteal dan otot-otot pelvis, organ, dan perineum. Gitu. Nah, ini adalah tadi kan disebutkan dia akan membentuk 5 terminal branches. Ya, kita lihat. Yang pertama adalah superior gluteal. Superior gluteal ini berasal dari saraf pada segmen L4 sampai dengan S1. Warna hijau ya. Lalu ada inferior gluteal. Inferior gluteal ini berasal dari segmen L5 sampai dengan S2. Ya, lalu ada skiatik. Skiatik ini adalah persarafan nanti yang paling besar nih. Ya, persarafan yang paling besar. Nah, kita lihat ini gambarnya. Ini skiatik ya. Skiatik itu jalannya dari L4 sampai dengan S3. Jadi semuanya itu mencakup skiatik gitu. Lalu ada namanya terminal branches posterior femoral. Ya, kalau kita lihat nih posterior femoral itu dari S1 sampai dengan S3. Lalu ada terakhir adalah pudendal. Pudendal itu dibentuk dari S2 sampai dengan S4. Gitu ya. Nah, di antara 5 terminal branches ini, yang paling famous, yang paling terkenal adalah skiatik. Kalau kalian browsing, nanti kalian akan menemukan macam-macam penyakit terkait skiatik. Nerve skiatik ini ada sciatica pain dan segala macam. Itu yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita mulai dari atas ya, superior gluteal. Nah, kalau kalian lihat pada superior dan inferior gluteal ini fungsi sensoriknya sama-sama nggak ada. Yang artinya dia tidak menginervasi kulit, tapi hanya menginervasi otot aja. Itu.
Dan ini bisa terjadi ya pada suatu persarafan. Jadi nggak semua terminal branches itu akan mempersarafi, akan mempunyai fungsi motorik dan sensorik. Mungkin ada yang motorik aja atau mungkin ada yang sensorik aja tapi motoriknya tidak. Nah, itu yang terjadi di sini. Superior dan inferior gluteal dua-duanya nggak punya fungsi sensorik, hanya motorik saja. Dan udah kelihatan ya dari namanya ya, ada glutealnya, otomatis keduanya akan mempersarafi otot gluteus. Gitu bedanya, kalau yang inferior gluteal yang maximus, sisanya dipersarafi oleh yang superior. Nah, selanjutnya sciatic nerve yang paling besar. Sciatic nerve ini berasal dari serabut saraf segmen L4 sampai S3, punya fungsi motorik dan fungsi sensorik, dan merupakan terminal branches terbesar di ekstremitas bawah, gitu. Ya, dan dia juga adalah terminal branches terbesar dari plexus sacralis. Nah, kalau udah ada yang unik-unik ini, misalnya dia yang paling besar, itu berarti itu hal atau sesuatu yang perlu kalian pelajarin banget-banget. Biasanya yang khusus-khusus kayak gini yang akan ditanyakan pada saat ujian nih. Ya, sciatic nerve ya. Fungsi motoriknya di mana? Motorik dan sensoriknya bahkan dia mempersarafi porsi tibial dan fibular. Jadi maksudnya adalah bagian posterior dan bagian anterior kaki kita, ya, dari leg sampai dengan foot. Nah, dia punya andil di situ. Maka, yang terjadi ketika seseorang mengalami gangguan pada saraf sciaticnya, ini contohnya, ini ya gambaran sciatic nerve ya, tadi dari L4 sampai dengan S3, terus mempersarafi, menginervasi otot dan kulit sampai dengan area foot. Kalau di sini kita lihat. Ketika pada suatu kondisi terjadi diskus herniasi atau HNP, ini adalah satu penyebab low back pain ya, sakit pinggang ya, HNP, terus menyebabkan terjepitnya saraf sciatic di sini, maka akan terjadi apa? Gangguan sensorik, loss of feeling, nggak bisa ngerasain, ada semutan, ada baal di situ, ada kelemahan yang menjalar, ya. Itu adalah efek dari terjepitnya saraf. Uniknya itu, kalau masalahnya itu sudah berkaitan dengan saraf, otomatis ada sensasi atau keluhan yang tidak hanya pada satu regio saja, tapi menjalar mengikuti terminal branches-nya, ke arah mana sih? Gitu. Nah, sama seperti sciatic pain. Ketika seseorang terkena HNP atau sakit pinggang, dan yang kejepit adalah saraf sciaticnya, otomatis keluhannya akan dirasakan dari regio lumbal, menjalar sampai dengan kaki, ya, sampai dengan foot, baik anterior maupun regio posterior, gitu. Oke, nah ini ya, kalau kita lihat gambaran persarafannya seperti yang ditunjukkan oleh gambar tadi, jadi benar-benar full tuh dari L4, dari regio L4 ke bawah sampai dengan foot. Itu semuanya adalah area dermatom dan myotomnya dari si sciatic nerve, gitu. Oke, next. Ada posterior femoral nerve dan pudendal nerve, ya. Posterior femoral dari S1 S3, pudendal dari S2 S4. Kalau yang femoral, kalian lihat dari namanya ya, femoral, otomatis dia mempersarafi area femur, paha gitu ya, terutama di bagian posterior. Lalu kalau pudendal, dia akan mempersarafi bagian perineum, ya, berarti yang dekat dengan alat kelamin, baik pada perempuan maupun laki-laki, dan fungsi motorik pada uretra sphincter. Jadi dia salah satu yang kemudian mengatur
refleks dan gerakan sphincter pada saat kita mau buang air kecil. Nah, yang terakhir ternyata dia juga mempersarafi levator ani. Berarti si pudendal nerve ini merupakan nerve atau terminal branches yang kemudian mempersarafi bagian levator ani itu ada di mana? Ada yang tahu nggak? Lihat dari namanya. Di dekat nasional ya Bu ya. Iya, betul tadi di anus ya. Berarti si pudendal nerve ini salah satu saraf yang kemudian mempersarafi kontraksi dan relaksasi dari anus gitu. Nah, terus fungsi sensoriknya, penis dan klitoris serta sebagian besar kulit di perineum. Ya, dia mempersarafi area alat kelamin dan reproduksi pada perempuan dan juga laki-laki. Kira-kira kalau misalnya terjadi kerusakan pada pudendal nerve, efeknya apa? Kalau fungsinya seperti ini. Apa efeknya? Kalau tadi kan kalau sciatic kita lihat persarafannya dari L4 sampai S3. Kalau misalnya dia terjepit terus dia rusak, berarti akan menyebabkan weakness, ada numbness, ada tingling gitu ya, menjalar dari pinggang sampai kaki gitu. Karena dia mempersarafinya area itu. Nah, kalau di pudendal nerve, efeknya kira-kira apa nih? Nggak bisa buang air kan, Bu? Oke, gangguan pada fungsi bladder dan bowel, ya, bladder dan bowel namanya. Bladder dan bowel itu sama aja kayak BAK sama BAB. Tuh. Apalagi, kalau fungsi sensoriknya yang kena, kira-kira efeknya apa? Kira-kira apa efeknya kalau misalnya yang kena adalah fungsi sensoriknya? Berarti otomatis ada kemungkinan dia akan mengalami kehilangan sensasi, ya, kehilangan sensasi di area penis dan klitoris. Berarti dia tidak bisa menjalankan fungsi reproduksinya secara normal. Ada disfungsi seksual di situ. Ada kemungkinan terjadi infertilitas. Gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, tapi sampai segimana sih derajat seseorang itu akan mengalami gejala ketika saraf perifernya mengalami kerusakan? Beda-beda, ya. Derajatnya akan berbeda-beda. Perbedaannya apa? Ini. Jadi ada derajat kerusakan saraf. Ya, ada derajatnya. Ada 3 stage atau 3 derajat di sini. Yang pertama namanya neuropraksia. Yang kedua namanya axonotmesis. Yang ketiga namanya neurotmesis. Ya, neuropraksia, axonotmesis, dan neurotmesis. Kita lihat bedanya. Oke, ini adalah penjelasannya ya. Nanti kalian bisa baca. Kita lihat dari gambarnya aja. Nah, kalau kalian paling nggak ingat gambarnya, kalian akan bisa menjelaskan apa sih bedanya antara 3 derajat ini, gitu. Ketika yang terjadi adalah neuropraksia, di sini ada blocking, atau seperti terjepit tadi. Jadi pada persarafan itu ada blocking pada suatu daerah gitu ya. Tapi blocking itu tidak menyebabkan kerusakan pada sarafnya sendiri. Cuma blocking aja. Nah, gambarannya pada orang yang mengalami neuropraksia ini kemungkinan perbaikannya masih sangat tinggi. Ya, masih bisa diobati baik secara medikamentosa maupun diberikan terapi fisik,
gejalanya bisa berkurang dan bisa membaik. Di derajat neuropraksia yang mungkin dialami oleh pasien, kesemutan, terus ada baal, gitu ya. Tapi jadi gejala-gejala itu masih sebatas gejala sensorik saja, belum sampai ada kelemahan. Nah, jadi derajatnya masih yang ringan, masih rendah, gitu ya. Kita naik ke aksonomesis, ya. Ketika yang terjadi adalah aksonomesis, yang ini, yang kedua, terjadi hilangnya sebagian akson. Ya, kalau kita lihat di sini, makanya gambarnya hilang kan? Maka terjadi hilangnya akson, kerusakan pada akson. Tapi badan selnya itu masih utuh, nggak kepisah, gitu ya, masih utuh. Di sini masih mungkin terjadi regenerasi atau perbaikan. Di derajat aksonomesis masih mungkin terjadi regenerasi dan perbaikan dari serabut saraf, dari si aksonnya yang hilang ini, gitu. Nah, terus naik lagi ke derajat yang terakhir, ada neurotmesis. Ketika neurotmesis terjadi, udah bukan aksonnya aja yang hilang, tapi putus. Jadi hubungan antara badan sel dan akson sudah tidak ada. Nah, pada derajat neurotmesis ini, kemungkinan terjadinya perbaikan atau regenerasi itu sangat kecil. Ya, karena tadi sudah putus, ya, sudah terpisah dari badan sel. Sementara ketika di kondisi aksonomesis tadi, aksonnya hilang, tetapi kondisi kondisinya itu masih intek dengan badan sel. Nih, makanya masih ada garis putus-putusnya ya di satu serabut saraf. Kalau di neurotmesis, garis putus-putusnya udah kepisah, ada dua bagian. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Sudah cukup jelas? Oke, contohnya. Kalau tadi neuropraksia udah ada contohnya ya. Gejalanya yang dialami seperti kesemutan, baal, gitu ya, tapi belum ada kelemahan. Naik ke aksonomesis. Pasien di derajat aksonomesis ini sudah mulai mengalami kelemahan. Contohnya misalkan pada seseorang yang menderita stroke, tapi derajat stroke itu kan beda-beda ya efek pada kekuatan ototnya ya. Jadi orangnya ini masih bisa menggerakkan tangan, masih bisa ngegerakin tangan, tapi dia nggak bisa ngelawan gravitasi. Itu ya, saya nggak tahu kalian sudah dapat, kayaknya belum ya, belum belajar menilai kekuatan otot. Jadi kalau fisioterapis itu bisa menilai kekuatan otot ada nilai dari 1 sampai 5. Makin besar itu makin bagus. Nah, di aksonomesis ini nilainya 2. Dia bisa menggerakkan tangannya, misalnya posisi tiduran ya, dia masih bisa gini. Masih bisa geser, masih bisa. Tapi itu harus ada sandaran. Gitu ya, ngegerakinnya itu harus ada sandarannya. Dia tidak bisa melawan gravitasi. Sedangkan di kondisi neurotmesis, mungkin sama sekali sudah tidak ada kontraksi otot. Gitu, derajat kelemahannya lebih parah lagi. Jadi pada neurotmesis ini, yang terjadi adalah sudah tidak ada kontraksi otot lagi, dan sudah tidak bisa merasakan apa-apa, sensasinya. Gitu, mau panas, mau dingin, mau sakit, dicubit, dia udah nggak bisa ngerasain. Gitu ya. Oke, untuk UAS ini pasti keluar, jadi dipelajarin dan dipahamin ya. Yang plexus sacralis kita udah selesai. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke lumbalis ya. Nah, kenapa sih lumbalis saya bahas belakangan? Karena lumbalis itu terminal branches-nya lebih banyak. Gitu. Jadi kita bahas dari yang paling gampang dulu. Plexus
plexus lumbalis, kalau yang tadi sakralis itu utamanya adalah mempersarafi atau menginervasi regiogluteal ya sampai dengan pelvis. Nah, kalau lumbalis utamanya adalah di bagian perut, paha, dan genitalia eksternal. Jadi sebenarnya antara lumbalis dan sakralis, kalau kita bayangin di dalam satu tubuh kita, banyak banget kabel-kabelnya ya, kayak gini nih gambarannya. Jadi antara lumbalis dan sakralis mereka akan bekerja sama mempersarafi area-area genitalia. Gitu. Nah, ini terminal branches-nya ya. Ada iliohypogastrik, ada ilioinguinal, ada genitofemoral, ada lateral femoral cutaneous nerve atau biasanya disingkat aja jadi LFCN gitu ya, lateral femoral. Lalu yang terakhir adalah femoral nerve. Ada 5 terminal branches. Sebenarnya sama ya kayak yang sakral, cuma sakral itu lebih gampang dibahas gitu, lebih sedikit fungsi-fungsinya. Oke, kita lihat di sini kalau iliohypogastrik dia masih ada bantuan, masih ada kerja dari ruas T12. Jadi si iliohypogastrik ini berasal dari T12 dan L1. Ilioinguinal dari L1. Genitofemoral dari L1 dan L2. Lateral femoral dari L2 dan L3. Femoral nerve dari L2, L3 sampai L4. Gitu ya. L5 udah masuk ke sakral. Ini gambarannya lagi. Nah, ini ya. Terminal branches-nya. Nah, ini gambaran inervasi yang terjadi di dalam tubuh kita. Mappingnya seperti ini. Fisioterapi itu mempelajari ini. Kenapa? Supaya kita tahu sebenarnya masalahnya itu di nerve yang mana, di segmen yang mana. Jadi yang kita treatment itu segmennya nggak salah, gitu. Ya. Tapi ini besar mustahilnya untuk bisa dihafalkan. Jadi biasanya pada fisioterapis dia selalu punya backup ya, inervasi baik myotom dan dermatom, dan itu disimpan di dalam satu buku panduan gitu. Nah, itu juga yang bisa kalian lakukan nanti ketika kalian udah gitu ya. Bawa contekan nggak masalah. Nah, ini gambarannya ya. Ini utamanya adalah yang dipersarafi oleh si plexus lumbalis gitu. Nah, sedangkan kalau yang plexus sacralis tadi ya ini di bagian posterior di sini kan, di bagian sini. Nah, nanti tumpuk-tumpukan di situ. Tuh. Oke, kita mulai dari iliohypogastrik yang tadi ya ada kontribusi dari T12-nya. Nah, iliohypogastrik ini dilihat dari namanya ya, gastrik berarti lambung kan. Nah, maka dia mempersarafi area-area otot-otot yang ada di area abdomen. Ini gambaran ototnya, kalian pasti udah dapat di anatomi ya, di anatomi dasar juga. Dia mempersarafi internal oblik dan transversus abdominis. Nah, jadi yang ini oblik yang bagian dalam dan transversus abdominis. Ya, lebih di otot-otot lapisan kedua gitu ya, lapisan yang dalam. Terus sensoriknya, nah ini kan tumpukan sama yang di sakral tadi ya, yang nerve namanya ada glutealnya, hampir sama. Dia pun menginervasi kulit di bagian posterolateral gluteal regiopubis. Tuh. Kalau terjadi kerusakan pada iliohypogastrik, apa sih yang terjadi? Sebenarnya kerusakan pada nerve ini itu jarang sekali terjadi. Tapi ketika terjadi trauma, cedera olahraga, atau kondisi idiopatik, berarti sesuatu yang diturunkan dan nggak tahu dapatnya dari mana, ya.
maka bisa terjadi suatu gangguan. Biasanya akan timbul sensasi seperti burning atau terbakar ya di regio pubis dan inguinal. Jadi di area persarafannya. Seperti itu. Terus yang kedua adalah ilioinguinal, berasal dari segmen L1. Fungsi motoriknya sama dengan yang tadi, iliohipogastrik ya, internal oblique dan transversus abdominis. Sensoriknya masih di area-area pubis. Jadi pada laki-laki dia mempersarafi penis dan anterior scrotum, lalu di perempuan dia mempersarafi pubis dan labia mayora. Ini gambarannya. Ini pada perempuan, ya di area sini. Kita cari ilioinguinal. Nah, nih. Di area sini ilioinguinal. Lalu ini persarafan pada laki-laki. Jadi dia mempersarafi testis. Ya. Ternyata semua di bagian tubuh kita itu ada sarafnya. Makanya kenapa kalian pipis bisa ngerasain mau pipis. Kalian mau BAB, kalian bisa ngerasain kalian mau BAB, gitu ya. Lalu kenapa pada perempuan bisa ada ereksi, pada laki-laki bisa ada ereksi? Karena di situ ada fungsi, ada serabut sarafnya, ada terminal branches-nya. Ya, kalau nggak ada, ya nggak berfungsi. Nah, apa yang terjadi kalau ilioinguinal nerve-nya rusak, gitu ya, atau terjadi injury? Biasanya yang terjadi adalah hernia, berarti penonjolan dari saraf inguinal. Ya, penyebabnya bisa karena operasi atau karena trauma di area abdominal. Otomatis akan menyebabkan permasalahan di area yang dipersarafi, yaitu ini tadi ya. Dia akan menimbulkan tergantung derajatnya ya, bisa dari sensasi saja, seperti burning pain, gitu, seperti kesemutan atau baal di area yang dipersarafi, atau kehilangan fungsi motorik. Selanjutnya genitofemoral, dia akan bercabang menjadi cabang genital dan cabang femoral. Berarti genitofemoral ini mempersarafi area genital dan area femoral. Tuh. Berasal dari L1 sampai L2. Kalau genital branch akan menginervasi otot kremasterik, nanti kita lihat fungsinya apa. Lalu fungsi sensoriknya pada yang laki-laki di area skrotum, di perempuan pada area pubis dan labia mayora. Nah ini gambarannya genitofemoral nerve ya. Ini cremaster muscle yang dipersarafi oleh genitofemoral, jadi ada di dalam skrotum, gitu ya. Lalu, nah ini hubungannya fungsi otot cremasterik ya tadi ya. Si genitofemoral ini mempersarafi otot cremaster. Nah, otot cremaster ini ada fungsinya, dia punya suatu refleks. Refleks kremasterik itu adalah ketika bagian paha dalam di stroke itu kayak diusap gitu ya, diusap tapi dari arah atas sampai bawah di paha dalam. Nah, kemudian akan menstimulasi otot yang ada di dalam skretum tadi untuk berkontraksi. Kemudian efeknya apa? Akan menarik si testis ke arah atas. Gitu ya. Fungsinya apa? Fungsinya ternyata untuk proses spermatogenesis. Ya, jadi ketika ada lingkungannya dingin, si otot kremasternya tadi akan bekerja, berkontraksi, kemudian akan menarik si testis untuk bergerak mendekati tubuh, ditarik ke atas. Gitu. Sama ketika terjadi suatu kondisi fight or flight dan sexual arousal, si testisnya juga akan ditarik mendekati tubuh. Nah, ini fungsinya ya.
ini unik banget nih, ada kremasterik refleks. Ya, maka pada orang-orang yang kemudian mengalami SCI, kalau kalian lihat ya, yang paling baru, yang sering banget di-repost orang, siapa tuh, Laura Anna ya, yang meninggal karena SCI. Nah, pada orang yang menderita SCI atau spinal cord injury, ketika injurinya terjadi di level lumbal, ya, otomatis kan akan mempengaruhi fungsi lumbal ke bawah, gitu ya, dari pinggang sampai dengan kaki. Nah, selain fungsi sensoriknya keganggu, fungsi motorik keganggu, fungsi seksualnya juga akan kena. Dan ketiganya itu tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang berbeda, ya. Ketika kita melakukan treatment, semuanya itu dipandang menjadi suatu kesatuan yang perlu ditreatment, gitu. Makanya ketika kondisi sensoriknya bisa kembali, kita bisa mempromot terjadinya perbaikan saraf, otomatis semua kegiatan yang buat dia terganggu perlahan-lahan akan mulai bisa dilakukan. Oke, yang selanjutnya ada lateral femoral cutaneous nerve. Sesuai namanya, dia mempersarafi area lateral dari paha. Ini ya, yang kuning. Area lateral dari paha. Berasal dari segmen L2 sampai L3, dia nggak punya fungsi motorik, hanya punya fungsi sensorik. Ya. Kalau misalnya LCFN atau LFCN-nya kena, apa efeknya? Ini namanya skinny jean syndrome. Ya, tadi lateral femoral itu mempersarafi bagian lateral dari paha. Ketika kalian menggunakan misalnya military body armor atau baju pada angkatan, baik polisi maupun TNI gitu ya, pakai belt, pakai jeans yang skinny-nya kebangetan, maka bisa menyebabkan terjepitnya saraf LCFN tadi. Gitu. Lalu menyebabkan apa? Mungkin akan ada burning pain, ada numbness, ya. Kalau misal udah parah banget, ada kelemahan di area lateral paha. Ya, namanya skinny jean syndrome. Jadi kalau pakai celana, mulai sekarang jangan skinny-skinny. Kalau pakai ikat pinggang, jangan yang heboh-heboh, yang berat, yang besar, nggak karuan. Karena bisa menyebabkan skinny jean syndrome. Selanjutnya, ini udah yang keempat. Ada obturator nerve. Obturator nerve ini berasal dari L2 sampai L4. Kalau tadi LCFN itu mempersarafi bagian lateral, obturator mempersarafi bagian medial. Gitu ya. Ini areanya. Di sini tadi yang LCFN. Terakhir, femoral nerve dari L2 sampai L4. Kalau tadi LCFN lateral, lalu si obturator medial paha, si femoral nerve ini ada di bagian anterior paha. Fungsi motoriknya sangat banyak. Dia mempersarafi berbagai macam otot yang ada di hip dan ada di knee. Di antaranya flexor hip, extensor knee. Ya. Fungsi sensoriknya sama anterior paha. Nah, femoral nerve ini kalau tadi di sakral itu yang paling besar adalah sciatic, kalau di lumbar plexus ini yang paling besar adalah femoral nerve. Gitu. Dia akan bercabang lagi jadi 2 divisi, anterior dan posterior ya. Kan tiap terminal branches ada anterior, ada posterior gitu kan. Kalau yang bedanya adalah otot yang dipersarafi dari 2 divisi tersebut. Itu aja, pembagiannya aja. Tapi secara garis besar ya, kalau femoral, dia mempersarafi di area anterior paha. Nah, ini bagian anterior yang dipersarafi ya. Di posterior ada tapi sedikit lah. Ini beberapa otot-otot di bagian anterior yang dipersarafi oleh femoral nerve. Ada quadriceps femoris, ya. Ini otot yang paling besar di bagian anterior di
ekstremitas bawah kita. Terima kasih. Ada pertanyaan? Mau tanya, tadi ibu nyebutin baal itu apa bu? Baal, oke. Ada yang tahu nggak baal itu apa? Nggak kerasa apa-apa, Cen. Nah, ya. Jadi baal itu kayak kulit kamu tuh berasa tebel gitu loh. Misalnya dicubit tapi kayak nggak ngerasa dicubit. Karena kulitnya tuh kayak berasa tebel banget gitu. Itu baal. Baal itu nanti kalau ke depannya dosen-dosen pasti sering nyebutnya numbness. Ya, itu baal. Lalu ada satu lagi, tadi yang saya sebut tingling. Kalau tingling itu kayak kesemutan. Tuh. Ada lagi? Oke, untuk materi persarafan ekstremitas bawah ini kan kalau kalian lihat branchesnya banyak banget ya. Terus nanti UASnya gimana gitu kan? UASnya yang mau saya ambil utamanya ini nih. Kalian tuh mesti bisa bedain brachial plexus itu dari segmen berapa sampai berapa. Ini udah kisi-kisi ya, jadi ada yang nyatet. Terus lumbal plexus itu dari segmen berapa sampai berapa. Sacral plexus itu dari segmen berapa sampai berapa. Ya, itu mesti ingat. Terus habis itu kalau dari yang lumbar plexus ini mungkin yang cremasteric reflex ya. Cremasteric reflex ini yang nanti yang mempersarafi itu atau yang memfasilitasi itu terminal branches yang mana, dari plexus yang mana, terus fungsinya apa. Ya, nanti yang nyatet kirim ke saya ya, biar saya bikin jadi ini, soal buat UAS. Terus skinny jean syndrome. Nah, skinny jean syndrome ya. Skinny jean syndrome itu apa? Disebabkan karena penjepitan di terminal branches yang mana? Segmen sarafnya L berapa sampai L berapa? Terus yang akan dirasakan apa? Gitu ya. Di area mana? Gitu. Terus sama femoral nerve ini fungsi motoriknya apa? Ya, fungsi motorik. Kalau dari yang ini sakral yang akan saya ambil ini ya, berasal dari segmen mana? Terus, dari plexus sacralis yang nggak punya fungsi sensorik itu terminal branches apa? Ya, terminal branches apa dan dia keluarnya dari segmen berapa sampai berapa? Lalu sciatic nerve, kalau misalnya terjepit, efeknya apa yang ditimbulkan? Keluhannya apa saja, dari mana sampai mana? Terminal branches-nya, oh ya ini, ear palsy akan keluar ya. Ear palsy itu terjadi kalau misalnya ada kerusakan pada segmen berapa. Terus efeknya apa? Dia nggak bisa apa. Lalu untuk terminal branches-nya yang akan saya ambil adalah median, radial, median, ulnar. 3 ya. Kalian harus bisa bedain apa bedanya masing-masing ini. Nah, terus ini kayak misalnya ada carpal tunnel. Carpal tunnel itu mengenai terminal branches yang mana dari cervical, dari brachial plexus. Tuh. Ya, kalian harus bisa membedakan inervasi dari median nerve, radial, median, dan ulnar nerve. 3 itu.
Nah, cubital tunnel syndrome kenanya di yang mana? Terminal branches yang mana? Guyon's canal kenanya di terminal branches yang mana? Ya, ada yang nyatet kan? Siapa yang nyatet untuk kisi-kisi yang saya kasih tahu ini nih? Ayo, Bu. Ayo. Saya catat, Bu. Oke, Mutiara juga catat. Nanti koordinatornya kirim ke saya ya, Adina ya. Iya, Bu. Oke. Kalau nggak salah, materi anatomi dasar yang dari saya itu persarafan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah aja ya. Ada lagi nggak yang setelah UTS? Sudah, Bu, nggak ada, Bu. 2 aja ya. Berarti dari saya kisi-kisinya itu aja, persarafan ekstremitas atas dan bawah. Ya. Nah, dari yang sudah saya sebutkan tadi, ada nggak yang mau kalian tanya dulu sebelum saya tutup? Coba dilihat dulu, ada nggak yang kurang jelas dan perlu dijelaskan ulang atau mau kalian tanya? Ibu mau nanya, kan itu PPT yang tadi barusan itu yang guyon-guyon itu kalau nggak salah nggak dikirim ke GC ya Bu. Ibu waktu ngajar ekstremitas atas itu bukan itu PPT-nya. Oh iya, benar-benar. Ya, Iya, saya lihat dulu. Oh, oke. Iya boleh nanti dikirim ya Bu. Dikirim. Boleh. Oke. Ya, ini saya ngelihat. Oke, saya baru lihat nih PPT yang kemarin. Iya, ada 2 file. Bentar ya, saya kasih lihat dulu. Kemarin kita pakai yang ini ya, yang ini ya? Yang warnanya biru. Iya. Ini ya, benar ya. Nah, untuk tambahan nih, tadi kan saya bilang kalian di bagian awal-awal yang belum. Oh ini, tiap segmen ini ya harus tahu ya. Mungkin nanti akan ditanyain gitu. Soalnya ini kan ngefek ke plexus-plexus yang kita pelajari. Oke, kalau gitu. Nah, sama ini. Fiber. Jadi nambah tuh. Dermatom sama myotom maksudnya apa? Harus tahu. Udah, itu aja tambahannya. Oke, kalau gitu saya jelasin sedikit ya yang ini ya, karena kalian belum dapat. Ada yang bisa nyebutin nggak bedanya persarafan radial, median, dan ulnar? Apa bedanya? Kalau radial mempersarafinya jari yang mana? Jempol bukan, Bu? Oke, jempol. Kalau median? Jari telunjuk, jari tengah, sama jari manis. Oke, setengah jari manis ya. Nih, setengah jari manis. Dan dia masih mempersarafi ibu jari meskipun nggak semuanya. Lebih besar porsinya si radial. Kalau ulnar, mempersarafinya area mana? Jari yang mana? Kelingking, Bu. Anterior sama Kelingking. anterior jari kelingking. Oke, jari kelingking dan setengahnya dari jari manis ya. Jadi kalau kalian lihat ketika kalian posisi anatomi gitu ya, setengah porsi yang di bagian sini yang lebih dekat ke jari tengah itu dipersarafinya oleh median nerve. Yang bagian bawah yang lebih dekat ke ulnar dipersarafinya oleh ulnar nerve. Itu bedanya. Si jari manis itu dibagi 2. Ada yang bagian yang dipersarafi median dan dipersarafi oleh ulnar. Tuh. Nah, ada beberapa penyakit yang terkenal gitu ya atau sering terjadi pada 3 nerve ini. Nah, Guyon's canal yang pertama. Guyon's canal ini terjadi ketika
Ulnar nerve itu kan ada di wrist ya. Kalau kita lihat dia tuh jalan dari sini, terus nanti akan mempersarafi kelingking dan sebagian dari si jari manis gitu. Untuk sampai ke sana, si ulnar nerve ini kan harus melewati berbagai struktur yang ada di dalam wrist ya. Di dalam sini ada tunnel atau terowongan yang mesti dilewatin oleh si ulnar nerve. Nah, kalau kalian lihat di slide, namanya adalah terowongan Guyon. Ya, tunnel of Guyon. Ketika terjadi inflamasi menyebabkan bengkak pada si tunnel of Guyonnya ini, kemudian tunnel of Guyonnya ini akan menekan ulnar nerve yang berjalan di dalamnya. Gitu. Biasanya disebabkan karena terlalu sering bawa motor atau bawa sepeda, jadi ada penekanan yang terjadi terus-menerus pada area wrist, yang kemudian bisa menyebabkan inflamasi, swelling, akhirnya ulnar nerve-nya tercekik. Gitu ya. Yang dirasakan apa? Sebenarnya sama-sama aja ya kalau keluhannya itu pada saraf. Akan ada tadi numbness, ada tingling, ada burning sensation gitu. Lalu yang kedua ada cubital tunnel syndrome. Nah, sama-sama tunnel, tapi beda lokasi. Kalau tadi Guyon's tunnel, lokasinya ada di wrist, ya, ada di sini. Kalau si cubital tunnel ini ada di cubiti, ada di siku, ya, ada di sini. Nah, ketika terjadi penekanan, maka akan menekan juga ulnar nerve yang keluarnya dari cubiti menuju ke jari manis dan jari kelingking. Gitu. Jadi, kompresi yang ada di sini gitu ya akan menimbulkan sensasi sakit di dua jari ini. Bedanya apa? Bedanya kalau yang Guyon's canal tadi otomatis kalau ada sensasi atau keluhan yang menjalar, jalarannya terjadinya di area tangan aja full. Gitu ya, paling dari palmar terus menjalar ke kelingking sama ke jari manis. Tapi kalau di cubital tunnel syndrome, jalaran gejalanya dirasakan mulai dari forearm sampai dengan jari-jari. Gitu. Dan sama ya, ada numbness, ada tingling, terutama di jari manis dan kelingking. Kalau lama-lama bisa menyebabkan weakness, kelemahan di saraf-saraf yang ada di hand atau di tangan bisa menyebabkan claw-like deformity. Claw-like itu kayak gini loh, drop hand. Ya, jadi gini, kayak nyakar gitu. Karena apa? Lemah, jadi dia bisanya gini aja. Gak bisa melawan gravitasi. Tuh ya. Penyebabnya apa? Kalau di cubital tunnel syndrome ini biasanya gerakan-gerakan repetitif ya. Kayak misalkan pada orang yang sering main tenis atau sering main bulu tangkis gitu ya, yang pada gerakan-gerakan tertentu bisa menyebabkan timbulnya inflamasi pada area forearm. Tuh. Terus satu lagi tadi kalau nggak salah, kalau Earth palsy kalian udah dapet belum ya? Udah sempat saya bahas belum Earth palsy? Belum, Bu. Belum ya? Oke, satu yang terakhir adalah Earth palsy. Earth palsy itu terjadi kerusakan pada C5 sampai C6. Kemudian akan menyebabkan penderitanya mengalami penampakan seperti ini. Biasanya terjadi pada anak-anak ya. Jadi shoulder-nya akan rotasi ke depan, forward rotation. Udah gitu tangannya akan membentuk deformitas yang namanya waiter tip. Itu yang diingat ya, deformitasnya waiter tip. Kalau tadi yang ada di cubital tunnel syndrome namanya adalah claw hand. Kalau yang ini waiter tip. Karena seperti pelayan yang mau nerima tips dari pelanggannya, sembunyi-sembunyi, jadi tangannya digerakin ke belakang. Gitu. Makanya kenapa namanya waiter tip.
biasanya terjadi karena apa? Repulsi itu biasanya terjadi karena trauma kelahiran. Ya, jadi pada proses kelahiran kan kalau bayi itu kan yang keluar bulan kepala ya, terus akan difasilitasi dengan ditarik gitu kan kepalanya. Nah, ini bisa saja terjadi cedera pada regio cervicalnya, menyebabkan serabut saraf C5 C6-nya rusak. Gitu. Atau bisa juga terjadi pada trauma seperti jatuh dari pohon atau kecelakaan gitu ya, yang kemudian menyebabkan kerusakan pada area servikal. Oke, kayaknya ini aja tambahan untuk yang brachial plexus. Ada lagi yang kalian belum dapat atau belum saya jelasin selain yang ini? Ada lagi nggak? Coba dicek lagi tadi kisi-kisinya. Ada yang belum lagi nggak? Mutiara, ada lagi nggak yang belum saya jelaskan? Atau sudah semua ya? Sepertinya sudah, Bu. Oke, udah semua ya. Oke, dari 2 pertemuan dengan saya, itu yang akan saya ambil untuk ujian. Saya belum tahu nanti ujiannya bentuknya pilihan ganda atau isian singkat ya. Nanti akan ditentukan oleh koordinator mata kuliah. Itu, kalian punya waktu kalian akan UAS itu mulai tanggal 3 Januari ya. Jadi silahkan dipersiapkan dengan baik. Meskipun akhir tahun, harapan saya jangan pulang dulu karena nanti ujian itu mungkin ada yang butuh ujian tatap muka ya, jadi tetap stay di sini dulu sampai ujian selesai. Setelah ujian selesai, remedial selesai, silahkan kalau misalnya mau pulang kampung atau segala macam. Kalian punya waktu libur nanti Maret itu baru masuk lagi, awal Maret gitu ya. Jadi sekarang ditahan-tahan dulu sampai selesai remedial ya. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini bermanfaat buat kita semua. Terus silahkan dipelajari materinya, dan kalau ada yang kurang jelas boleh disampaikan melalui koordinator atau boleh tanya ke saya via WhatsApp ya. Terima kasih semua untuk perhatiannya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Iya, izin les ya. Sen mabar. Ya, Pak Badok, login.